begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mendalami, mempelajari topik baru, yaitu mata diklat Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian pada pembelajaran ini Bapak Ibu bisa menguasai beberapa kompetensi, yaitu Bapak Ibu memahami, kemudian Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran project dan Bapak dan Ibu bisa menerapkan pada satuan kerja Bapak Ibu masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, nantinya di akhir pembelajaran kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami pengertian pembelajaran berbasis project, kemudian Bapak Ibu bisa memahami prinsip-prinsip, tujuan, dan sintaks pembelajaran project based learning. Kemudian Bapak Ibu mempunyai keterampilan tentang merancang desain pembelajaran secara instruksional, secara baik, dan Bapak Ibu memiliki sikap, komitmen, dan memiliki mindset yang baik, yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa mempelopori atau menjadi guru pelopor di dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita, yaitu pengertian dari project based learning. Model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa sebagai subjek belajar mengalami langsung. Siswa terlibat langsung dengan berbagai isu dan persoalan-persoalan di kehidupan sehari-hari. Mereka belajar learning how to learn, belajar bagaimana cara belajar. Mereka memahami, menyelesaikan masalah-masalah persoalan nyata yang sifatnya interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama di dalam merancang, melaksanakan, melaporkan hasil kegiatan siswa dalam bentuk karya atau produk. Pada pembelajaran ini menggunakan project sebagai media kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, menginvestigasi, melakukan sintesis dan penggunaan informasi untuk menghasilkan suatu proyek atau hasil belajar. Ada beberapa prinsip di dalam pembelajaran berbasis project ini. Yang pertama yaitu pembelajarannya berpusat pada siswa dan melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Yang kedua, tugas project menekankan pada kegiatan penelitian, investigasi, inquiry berdasarkan dari topik atau tema dari realita yang sudah ditentukan oleh guru dan siswa. Ada rasa saling memiliki di dalam penentuan proyek ini. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu penyelidikan atau eksperimen yang dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Berikutnya prinsip keempat yaitu produk, laporan, hasil karya yang dihasilkan selanjutnya akan dikomunikasikan, mendapat tanggapan, mendapat umpan balik untuk perbaikan
pada proyek-proyek berikutnya. Sekarang, apa manfaat atau tujuan dari penerapan model berbasis proyek ini? Yang pertama, anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajarannya. Yang kedua, membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang keempat, membuat peserta didik lebih aktif di dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan menghasilkan suatu produk nyata, apakah itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa. Kemudian bisa mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan model project based learning ini bisa meningkatkan kolaborasi, meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan sikap interpersonal di antara peserta didik. Sintak dari model pembelajaran project based learning yaitu yang pertama, penentuan proyek. Pada penentuan proyek akan dimulai dengan pertanyaan esensial dan mendasar atau start with the essential question. Kemudian sintak yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek atau design a plan for project. Sintak yang ketiga yaitu penyusunan jadwal atau create a schedule. Yang keempat yaitu monitoring pada kemajuan proyek atau monitoring the student and progress of project. Kemudian sintak yang kelima yaitu menguji hasil melalui presentasi atau assess the outcome. Kemudian pada fase yang terakhir yang keenam yaitu evaluasi proses pada hasil proyek atau sering disebut dengan evaluate the experience. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita akan membuat penilaian dalam pembelajaran project based learning? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam mengakses pada model pembelajaran berbasis project ini, yaitu yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, yang kedua adalah relevansi, yang ketiga adalah keaslian. Demikianlah pemaparan tentang mata diklat project based learning. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa merancang RPP-nya, dan kemudian Bapak Ibu bisa mengaplikasikan di dalam kelas. Selamat bekerja, selamat belajar, sukses kita semuanya. Salam BCJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.